Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Salam Pancasila. Merdeka. 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 Saudara yang sangat saya hormati, beberapa kali beliau WA saya, beliau telepon saya, berkomunikasi, dan saya ikuti obrolan Pak Bernard Kondah di channelnya Mas Rudi. Bagaimana sebagai seseorang yang pernah pada jabatan puncak untuk menjaga Republik ini, sebagai generasi muda Pak, saya terharu, bangga Pak, sambil darahnya mendidih. Karena begitu pedulinya senior kita, seorang patriot, seorang TNI, yang selalu tidak pernah berpikir selesai dalam hidupnya kan harus menjaga NKRI. Setidaknya dalam pikiran, dalam perkataan, dan dalam perbuatan yang nyata. Terima kasih Pak. Sehingga pada saat Mas Rudi menyampaikan kepada saya minta tolong betul Mas Ganjar bisa hadir di acara deklarasi Gapura Nusantara yang sudah diundur, dan hari ini saya menepati janji. Mas Kalagus, terima kasih kedua Jenderal Bintang 4, dan tentu saja ada Agus berikutnya. Dan tentu saja Pak TB ini bareng dengan saya sudah cukup lama, ya. Dan kami sering berdiskusi, dan saya minta maaf dari seluruh senior saya sudah berdiri di sini. Saya terharu, saya bangga, energi saya terasa habis dipompa. Ibarat handphone tadi langsung chargingnya itu speed, langsung full saya. Dan tentu saja banyak sekali relawan yang hari ini hadir dari berbagai kelompok yang tadi ditampilkan, saya tidak bisa sebut satu persatu. Ada teman-teman kuliah saya seangkatan S1, ada teman kuliah saya di S2 tadi, dan tentu saja ada banyak ilmuwan, para profesional yang hadir di sini. Apa yang disampaikan oleh Mas Rudi tadi, saya kira betul. Kita tidak akan pernah lelah untuk mengingatkan sesama anak bangsa bahwa Republik ini lahir tidak gratisan. Republik ini lahir dari darah, dari nyawa, dari harta benda, dari keringat banyak pendahulu kita. Bukan gratis, bukan dikasih begitu saja, tidak. Dan kitalah kemudian yang harus meneruskan itu dengan segala cita-cita yang mau kita tuju. Akankah di 2045 kita menjadi negara besar? Akankah dalam 100 tahun Indonesia usianya itu betul-betul bisa menunjukkan mimpi pendiri bangsa yang mampu lahir dan batin? Bapak Ibu, roadmap-nya sudah ada. Saya sejak tanggal 21 April kader PDI Perjuangan diberikan amanah oleh Bu Mega untuk menjadi calon presiden. Ini gemetar saat itu. Karena saya persis seperti Bapak Ibu, orang biasa saja. Dari bapak saya pensiunan polisi yang pada saat itu Pak, angkatnya letnan 1, yang hidupnya harus membayar hutang dari bulan ke bulan. Gaji bulan ini untuk membayar belanja bulan lalu. Demikian seterusnya,
Dan kami anak-anaknya harus membereskan hutang orang tua kami setelah kami bisa bekerja. Jadi kami tidak hidup dalam keenakan dan kemewahan. Tidak sama sekali. Tapi spirit patriotisme, spirit perjuangan dan nilai kejuangan yang diberikan dalam disiplin militer pada saat itu betul-betul memang membekas. Sederhana pakaian, hanya sekedar nyemir sepatu tiap hari. Kalau tidak mengkilap kita disuruh lari. Mungkin anak sekarang, anak-anak TNI Polri tidak kenal lagi apa itu memberasuh. Kalau yang tua pasti tahu. Kita disuruh berasuh kuningan yang harus mengkilap dan harus dilap 2 kali. Maka saya tahu caranya bagaimana menyemir sepatu agar bisa mengkilap. Dimulai dari depan, kiri, kanan atau belakang. Kalau ada yang ingin tahu silakan kursus sama saya. Atau ibu saya yang sangat luar biasa mendidik saya untuk menjadi anak mandiri. Sejak SD kami sudah bisa membuat nasi goreng, bisa membuat sambal tempe, bisa mencuci baju setrika dan cuci piring. Dengan tugas pada anak-anaknya setiap pagi kamu ngepel lantai, kamu nyapu halaman, kamu cuci piring, dan itu dibagi bergiliran. Seorang ibu yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, tapi saya terlalu narsis kalau cerita soal masa lalu saya. Tapi saya mau sharing saja. Siapapun punya kesempatan yang sama. Dan ketika Allah memberikan jalan, kalau orang kita bicara garis tangan, itulah takdir yang mesti dilaksanakan dengan baik. Tapi hanya Allah yang tahu, bukan kita. Hanya Tuhan yang tahu, bukan kita. Bapak Ibu, dari mimpi besar tadi betul. Saya digembleng oleh partai saya dari PDI Perjuangan. Bukan lahir tiba-tiba dalam jabatan publik, tapi harus merangkak dari paling bawah menjadi aktivis sejak mahasiswa, jadi aktivis partai sejak mahasiswa, dan kemudian sampai pada titik ini. Saya kira seperti meritokrasi yang ada dalam militer, ataupun di dalam ASN, ataupun mungkin di dalam perusahaan-perusahaan yang Bapak Ibu kelola. Rasanya Bapak Ibu, refleks politik, refleks sosial, seluruh pemikiran menjadi terkoordinasi dengan baik karena kita pernah melaksanakan itu. Kecuali kita tidak pernah melaksanakan. Maka, saya punya mentor dalam pemerintahan, namanya Jokowi. Seseorang yang dicap pelongo, seseorang yang dicap tidak pintar, dengan badan yang sangat kurus, yang pada saat mau maju Pilgub DKI, beliau punya seragam Satgas dengan dipoto. Dan saya diskusi dengan beliau, Pak, dari 10 foto yang Bapak suka ketika kampanye, ketika menjadi wali kota, hari itu gubernur, sampai Bapak jadi presiden, foto mana yang paling suka? Saya paling suka foto saya pakai baju Satgas itu, katanya. Yang saya rasakan Bapak Ibu, dalam kultur kami sebagai orang Jawa, orang Solo begitu melihat, silahkan hina saya, tidak bisa-bisa. Silahkan kamu caci maki saya, bisa-bisa. Tapi langkah saya tidak akan pernah berhenti untuk memajukan negeri ini. Dan dengan segala keterbatasan beliau, dengan stempel PKI pada saat itu, sehingga dia harus kalah di dalam beberapa tempat dan kontestasi, ada kata menyerah. Bahkan di daerah yang kalah, cinta beliau diberikan habis-habisan pada daerah yang kalah. Keberanian untuk menunjukkan bahwa Indonesia mesti berdaulat dalam bidang politik, dia tunjukkan bahwa beliau itu sudah dalam politik ekonomi. Semua boleh teriak keras, semua boleh lantang berbicara, tapi itu mulut.
bukan pikiran, hati, dan keputusan. Bukan. Bung Karno jatuh didahului peristiwa 66 terjadi pergeseran pergantian kekuasaan dengan super semangat. 67 undang-undang penanaman modal asing lahir. Kurang lebih 68, 69 Freeport berdiri dan tidak ada satupun di antara para pemimpin mampu untuk mengambil alih kecuali Jokowi. Seseorang yang tidak pernah berteriak, seseorang yang sangat jarang menunjukkan aura wajah kemarahan, jarang. Tapi dia memutuskan dengan pikiran yang jernih, dengan muka tersenyum, tapi diambil secara keseluruhan. Bapak Ibu, itulah nyali sesungguhnya. Itulah nyali sesungguhnya. Bukan wajah garang dengan intonasi yang tinggi. Bukan sama sekali. Yang kedua, beliau punya mimpi besar. Bagaimana ekonomi kita mesti berdikari. Maka kalau tadi Bang Iskandar mempodcast saya dalam waktu yang pendek, saya ceritakan Pak Jokowi sedang mewujudkan mimpi pendiri bangsa agar ekonomi kita betul-betul berdikari. Belum sempurna, iya, tidak ada yang sempurna, tapi beliau lakukan. Ketika sensitivitas seorang pemimpin betul-betul ada dan selalu ada dalam gerak langkah, termasuk nadi, denyut, tarikan nafas yang ada, maka sebenarnya refleks-refleks politik dalam pengambilan keputusan menjadi begitu terasa lincah. Bapak Ibu lihat bagaimana disrupsi terjadi di seluruh dunia, bagaimana geopolitik berubah, bagaimana kemudian negara menjadi multipolar, dan kemudian orientasi antar negara menjadi berbeda. Kecerdasan itu ditunjukkan betul-betul sebagai sebuah kecerdasan emosional. Bagaimana seorang Jokowi yang dikatakan pelongo-pelongo, badannya kurus, tidak gagah itu, tiba-tiba datang ke Afghanistan yang masih berperang. Tiba-tiba datang ke Ukraina, datang ke Moskow yang masih berperang. Tiba-tiba kemudian beliau menyampaikan bahwa ya, nikel tidak akan saya ekspor. Ya, setelah itu boksit. Ya, setelah itu mineral yang lain, dan kemudian menjadi perlawanan dari seluruh Eropa, dan dengan tegaknya beliau menyelesaikan tugas itu dengan baik. Lagi-lagi, nyali tidak harus berteriak, nyali bisa dengan bertindak. Tapi Bapak Ibu, kalaulah kemudian kita masih direcok dengan urusan apa agama, apa golongan, apa sukumu, apa rasmu, maka mimpi besar di atas sana itu akan diaborsi oleh isu-isu ini. Yakin saya. Maka hormat saya setinggi-tingginya. Bapak selalu mengingatkan pada generasi muda itu untuk bisa kita punya bonding yang sama, punya perasaan dan ikatan yang sama, bahwa sensitivitas kita untuk menjaga NKRI seperti deklarasi Pak Agus tadi itu yang mesti kita jaga. Bapak Ibu yang saya hormati, disrupsi yang terjadi membutuhkan kreativitas dan inovasi. Ekonomi baru mesti ditunjukkan. Tidak ada yang tahu eranya Pak Ben Sondah, eranya Pak Agus. Waktu itu apa ada yang bermimpi anaknya mau dijadikan YouTuber? Tidak ada. Apa ada yang bermimpi anaknya bercita-cita jadi TikTokers? Tidak ada. Apa ada yang bercita-cita menjadi selebgram? Tidak ada. Itulah dunia hari ini. Dunia digital yang membalik tiba-tiba semuanya, bahkan dalam demokrasi. Bahkan Pak Jokowi menunjukkan sebuah cara
semangat berpolitik baru. Ada partai di sini, ada relawan di sini. Maka Mas Ahmad Basarah inilah yang hari ini menjembatkan dari dua kekuatan ini sehingga punya cita-cita yang sama. Terima kasih Mas. Lalu apa yang kemudian akan kita gagas? Bapak Ibu, Mas Iskandar tadi menyampaikan, masih ada orang yang ingin merongrong nilai-nilai Pancasila. Ada, bukan tidak ada. Kita biarkan atau kita lawan? Bapak Ibu yang cerita itu, Bapak Ibu yang teriak itu, maka Bapak Ibu dan kita harus membuktikan itu. Masih ada yang ngomong dalam sebuah kontestasi dengan black campaign, dengan bullying, dengan caci maki, yang meninggalkan nilai-nilai adab ketimuran kita. Ada itu? Ada. Dan di medsos itu terjadi dan hampir setiap hari. Siapa kemudian yang bertanggung jawab pada dunia ini? Di tengah era digital yang berkembang sangat cepat, rata-rata 3 bulan selalu ada informasi baru, teknologi baru, cara baru. Ketika saya bertemu dengan anak-anak Gen Z, atau itu cucunya bagian atau cicitnya barangkali, di mana kolaborasi antara kreativitas dengan dunia digital menumbuhkan ekonomi baru, menumbuhkan ekonomi baru. Tiba-tiba seorang anak SMA namanya Putri menyanyi dengan sangat bagus, dia berkebutuhan khusus dan dia berada di panggung Amerika Got Talent. Dan kemudian dia mendapatkan tugas dan semua orang bangga. Saya ikut merinding. Anak-anak berkebutuhan khusus, anak difabel ini mendapatkan ruang akses dan dia menunjukkan talenta terbaiknya. Itu terjadi karena dia sebenarnya digosok, didampingi, diajari, dilatih oleh orang-orang hebat di belakangnya. Pasti ada orang tuanya dan pasti ada guru-gurunya. Tapi di sebelah sini ada ruang digital yang sekarang borderless, dia bisa tembus dimanapun yang mau. Salah satu contoh terbaru, ketika pandemi, semua seniman kelompok-kelompok, semua bisnismen hancur. Kita berada pada situasi yang uncertainty. Tapi hanya keteguhan kita, Bapak Ibu, yang bisa kita lakukan. Dan saat itu tiba-tiba juga seniman-seniman muda seperti grup band Wayne Genius yang menciptakan lagu Lati itu bisa 2 minggu tayang di Times Square di New York sana. Dari Indonesia dengan react yang luar biasa dari seluruh YouTuber dunia. Anak kita, anak kita. Ini belum peneliti, ini belum generasi muda, ini belum anak-anak kreatif yang mesti kita akomodasi. Rasa-rasanya ke depan Indonesia harus berubah itu dengan sangat cepat untuk menyesuaikan dan beradaptasi dengan dunia yang berubah dengan cepat. Maka talent, bakat Bapak Ibu menjadi tempat yang hari ini, menjadi ruang yang hari ini, menjadi indikator yang hari ini mesti kita perhatikan. Jangan-jangan kita sudah diingatkan, bukan lagi ijazah untuk menilai, tapi bakat seseorang yang mesti ditampilkan. Dan terakhir tentu dalam dunia pendidikan yang tadi juga ditanyakan kepada saya, mesti ada crash program. Bonus demografi ini kalau kita tidak manage dengan baik, kriminal yang muncul. Tapi kalau kita manage dengan baik, kita bisa belajar dari banyak negara maju yang sudah lebih dulu mendapatkan bonus demografi. Amerika lah, Eropa lah. Dan saya kira terakhir yang bagus yang sudah tumbuh dan berkembang yang kelihatan nyata, Tiongkok. Yang tahun 90 awal dia mendapatkan bonus demografinya dan hari ini menjadi negara seperti itu. Kita belajar betul. Maka Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir. Rasanya charger tadi yang diberikan dan mencat saya, kita harus ketemu lagi Bapak Ibu. Kita harus bersama bergerak Bapak Ibu. Dan mudah-mudahan setelah ketemu dari ini, kita harus kerja konkret, kerja real,
sampai di ujung-ujung tetangga pojok-pojok desa kita. Kita tidak cukup dengan teori mikro target.